Pemain abort dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Nomor 1, Elkan Baggett. Mantan bintang Liga Inggris ini buat pengakuan soal timnas Indonesia U23. Katanya tim asuhan Sinteyong itu begini. Hernando Aris senang dicat duluan oleh Martin Paes. Mentalitas kiper nomor 1 timnas Indonesia selalu ingin belajar. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Sebanyak 17 pemain abort dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya pada 27 Mei nanti pemusatan latihan timnas Indonesia akan digelar sebagai persiapan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sinteyong diyakini bakal memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pelatih berusia 53 tahun ini berpotensi memanggil 17 pemain abort sekaligus atau paling banyak sepanjang sejarah berdirinya timnas Indonesia. Lantas, siapa sajakah pemain yang dimaksud? Dan berikut adalah 17 pemain abort yang dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama ada Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Rafael merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski tidak selalu mencetak gol, tapi Rafael membuka ruang kerap memudahkan sang rekan setimnya untuk membobol gawang lawan. Lalu yang kedua ada Asnawi Mangku Alam milik Port FC. Status kapten timnas Indonesia masih dipegang Asnawi Mangku Alam sampai hari ini. Sulit untuk menggeser dirinya dalam posisi fullback atau wingback kanan timnas Indonesia. Lalu yang ketiga ada Jordi Amat milik Johor Darul Takzim. Setelah absen di dua laga kontra Vietnam, waktu yang tepat bagi Jordi Amat kembali memperkuat timnas Indonesia. Namun tak mudah bagi Jordi Amat untuk menembus starting 11 di lini pertahanan timnas Indonesia. Mengingat ada Jay Itzes, Rizky Ridho, Elkan Baggett, sampai Justin Hubner. Lalu yang keempat ada Pratama Arhan dari Suwon FC. Meski persaingan di posisi fullback kiri cukup padat, sulit mencoret Pratama Arhan dari skuad timnas Indonesia. Lemparan ke dalam Pratama Arhan masih kerap diandalkan Sinteyong, apalagi ketika dua menara skuad Garuda bisa diturunkan, yakni Jay dan juga Elkan. Lalu yang kelima ada Justin Hubner dari Cerezo Osaka. Bisa dibilang salah satu back terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini adalah Justin Hubner. Ia bahkan sanggup menjadi pemain reguler di Liga 1 Jepang, sesuatu yang tak bisa dilakukan pesepak bola Indonesia lain yang pernah berkarir di Jepang. Lalu yang keenam ada Martin Paes milik FC Dallas. Martin Paes sudah memegang paspor Indonesia, tapi keabsahannya untuk memperkuat tim Indonesia masih harus dibuktikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Tentu saja harapannya penjaga gawang FC Dallas ini bisa diturunkan di laga krusial kontra Irak dan Filipina. Lalu ada Jay Itzes. Jay sedang ganas-ganasnya bersama Venezia FC. Dalam 3 laga terakhir bersama klub Serie B tersebut, Jay Itzes bisa mengoleksi 3 gol. Selain Jay, ada Marcelino Ferdinand dari KMSK DNZ. Bisa dibilang aset terbesar yang dimiliki sepak bola Indonesia saat ini adalah Marcelino Ferdinand. Dia wajib bergabung klub yang dapat mematangkan potensi terbaiknya. Lalu ada Sheini Patinama. Harapannya adalah motivasi Sheini Patinama tidak menurun, sekalipun sang klub baru saja terdegradasi ke Liga 2 Belgia. Tapi justru sebaliknya, memperkuat timnas Indonesia merupakan momentum Sheini yang untuk bangkit. Mengingat persaingan sengit di posisi kiri pertahanan skuad Garuda sangatlah ketat. Lalu ada Sandy Wallace. Sandy terus berjuang menjadi pemain andalan timnas Indonesia. Ia bisa diperankan di posisi 3, yakni back tengah, fullback kanan ataupun gelandang sentral. Kemudian ada Jens Reven dari FC Dordrecht U21. Masih berusia 18 tahun, tapi Jens Reven diharapkan bisa tumbuh menjadi penyerang mematikan. Saat ini Jens Reven sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Lalu ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pemain keturunan Grade A ini segera memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong bisa diandalkan di beberapa posisi mulai dari fullback kiri, back tengah sampai gelandang. Lalu ada Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard. Setelah tampil gemilang di laga debut kontra Vietnam, Ragnar praktis berupaya menunjukkan performa yang lebih baik kontra Irak dan Filipina nantinya.
Kemudian ada Tom Heye dari SC Heerenveen. Ya, otak serangan timnas Indonesia, visi permainan yang dimiliki Tom Heye merupakan yang terbaik dimiliki pesepak bola Indonesia saat ini. Kemudian ada Nathan Choeon atau Pastejo, masih dari SC Heerenveen. Ya, kemampuan bermain di banyak posisi menjadi kelebihan yang dimiliki oleh Nathan. Ia dapat diperankan sebagai bek tengah, fullback kiri, sampai gelandang. Kemudian ada Ivar Jenner dari Jong Ultre. Ya, duet Ivar Jenner dan Tom sangat dinantikan pecinta sepak bola Indonesia. Ivar Jenner bakal berperan sebagai pelindung Tom dan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian ada Elkan Baggett. Ya, nama terakhir adalah Elkan Baggett dalam posisi 3-4-3. Elkan bisa membentuk kolaborasi bersama Rizky Ridho dan Jay Itzes atau Jay Itzes dan Jordi Amat di lini pertahanan skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia U23 terus mendapatkan pujian dari tokoh sepak bola dunia usai tampil menawan di Piala Asia U23 2024. Ya, setelah mantan pelatih timnas Italia Roberto Mancini memberikan pujiannya, kali ini giliran mantan pemain Manchester City Gelson Fernandes. Penampilan timnas Indonesia U23 di Piala Asia kemarin memang sangat luar biasa mengingat statusnya sebagai tim debutan. Pujian terhadap tim asuhan Sinteyong ini terus berdatangan dari penjuru dunia. Yang terakhir, Gelson Fernandes mengaku sangat terkesima dengan permainan timnas Indonesia U23. Ya bos, tim yang hebat dengan potensi. Tulis Gelson Fernandes di kolom komentar unggahan foto akun Instagram Presiden FIFA Gianni Infantino. Ya, kiper timnas Indonesia Hernando Ari tidak sabar menantikan bertemu dengan Martin Paes. Seperti diketahui, Hernando Ari saat ini merupakan kiper nomor 1 timnas Indonesia. Kiper asal Semarang ini menjadi andalan Sinteyong dari timnas Indonesia senior sampai kelompok usia U23. Terkini penjaga gawang setinggi 180 cm itu tampil sepanjang Piala Asia U23 2024 dan mampu mengantarkan timnas U23 Indonesia finish di peringkat keempat. Sementara di sisi lain, PSSI baru saja menaturalisasi Martin Paes, kiper asal Belanda yang membela klub MLS FC Dallas. Sehingga Martin Paes disebut-sebut bakal menyaingi Hernando Ari untuk perebutan kiper utama di timnas Indonesia. Ya, tidak menjadikan saingan, Hernando Ari justru dikabarkan tidak sabar bertemu dengan Martin Paes. Ia ingin belajar dari kiper berpengalaman yang sudah malang melintang di pertandingan internasional tersebut. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Esko PSSI, Arya Sinulinga. Nggak ketemu Nando, tanya kapan Paes masuk, kata Arya Sinulinga kepada awak media. Saya juga tanya ke dia apa nggak takut tersaingi. Katanya Nando, ya aku nggak takut pak, aku malah mau belajar. Aku senang banget di chat itu, aku senang sekali, katanya. Ya, Hernando baru saja tiba di Jakarta bersama rombongan timnas U23 Indonesia usai melalui perjalanan hingga play-off perebutan tiket Olimpiade 2024. Pemain yang berusia 22 tahun ini mengakui mendapatkan banyak pelajaran dalam perjalanan panjang Garuda Muda selama lebih dari sebulan ini. Ini pertama kali kita lolos di semifinal Piala Asia U23 Qatar ya. Dan juga kemarin kualifikasi untuk Olimpiade, kata Hernando Ari saat ditemui oleh awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu kemarin. Jadi memang ya banyak pelajaran untuk kita terus berbenah. Awalnya sama-sama pengen target itu untuk masuk Olimpiade, tapi takdir kan berkata lain. Jadi ya kita harus banyak belajar di kemudian hari, ujarnya lagi. Ya, ia pun menambahkan bahwa perjalanan timnas U23 Indonesia tidak berakhir sampai di sini. Kedepannya timnas Indonesia masih berkembang agar bisa disegani di Asia sampai kancah dunia. Ia bersyukur juga lah dengan pencapaian di Piala Asia U23. Pastinya nggak mau berhenti sampai di sinilah, harus terus lebih maju. Lebih baik ke depannya lah, itu saja sih, kata Nando.